Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad, Khalifatul Masih kedua. Apakah Ahmadiyah itu? Penerbit Jemaat Ahmadiyah Indonesia tahun 1993. Apakah Ahmadiyah itu dan dengan maksud apa didirikan? Pertanyaan di atas timbul dalam hati kebanyakan orang yang mengenal maupun yang belum mengenal gerakan Ahmadiyah. Penyelidikan orang-orang yang mengenal Ahmadiyah agak mendalam, sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang dimajukan orang-orang yang masih asing terhadapnya dangkal sekali. Disebabkan oleh ketidaktahuan mereka, maka banyaklah soal-soal yang mereka timbulkan sendiri di dalam alam pikiran mereka, dan banyak juga mereka percayai hal-hal yang didesas-desuskan orang. Pertama-tama saya bermaksud hendak memberikan penerangan kepada mereka yang tidak mengetahui dan masih asing terhadap Ahmadiyah, yang karenanya mereka mempunyai beraneka corak pengertian yang salah. Ahmadiyah bukanlah agama baru. Di antara orang-orang yang belum mengenal itu, terdapat beberapa orang yang mempunyai tanggapan bahwa orang-orang Ahmadi tidak mengakui kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dikatakannya bahwa Ahmadiyah itu adalah suatu agama baru. Orang-orang yang beranggapan demikian ialah mungkin oleh karena dihasut orang lain, atau oleh karena mereka mempunyai asosiasi pikiran demikian, bahwa Ahmadiyah adalah suatu agama baru, sedang tiap-tiap agama menghendaki suatu kalimah. Sebab itu mereka berpendapat bahwa orang Ahmadi pun mempunyai kalimah yang baru pula. Bahkan saya katakan atas pendapat mereka itu bahwa selain daripada Islam, tidak ada sebuah agama pun yang mempunyai kalimah syahadat. Sebagaimana halnya dengan kitabnya, demikian juga berkenaan dengan nabinya. Begitu pula keuniversilannya, Islam mempunyai kelebihan dari agama-agama lain, maka demikianlah halnya berkenaan dengan kalimahnya dibandingkan dengan agama-agama lain, kentara benar keistimewaannya. Tiap-tiap agama mempunyai kitab-kitabnya masing-masing, tetapi kecuali umat Islam, tidak ada umat lain yang mendapat kalamullah. Perkataan kitab berarti hanya karangan, kewajiban-kewajiban dan hukum-hukum, akan tetapi dalam perkataan itu tidak tersimpul pengertian bahwa tiap-tiap perkataan yang tercantum di dalam karangan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kitab kepunyaan umat Islam diberi nama kalamullah, yang berarti bahwa satu persatu dari perkataannya difirmankan oleh Allah Ta'ala, seperti halnya isi karangan dari kitab Nabi Musa alaihissalam adalah memang difirmankan Allah Ta'ala. Ajaran Nabi Isa alaihissalam yang dikemukakan beliau ke dunia adalah memang dari Allah Ta'ala. Tetapi sekalian, kitab itu tidaklah memakai perkataan yang langsung diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Jika orang yang gemar menelaah Taurat, Injil, dan Quran sudi memperhatikan tulisan ini, maka 10 menit kemudian sesudah membacanya, ia akan mengambil kepastian bahwa isi karangan Taurat dan Injil itu memang sungguh dari Allah Ta'ala, tetapi kata-katanya bukanlah dari Allah Ta'ala. Demikian juga ia akan memastikan pula bahwa isi karangan Quranul Karim adalah dari Allah Ta'ala, dan tiap kata demi katanya adalah dari Allah Ta'ala juga. Atau katakanlah demikian, bahwa jikalau seseorang yang tidak mempercayai baik Quran Karim, Taurat maupun Injil, membaca ketiga-tiga kitab itu satu persatu, masing-masing dalam waktu beberapa menit, maka pastilah ia kemudian akan menyatakan bahwa meskipun pengemuka Taurat dan Injil mengatakan kedua kitab itu datang dari Allah, tetapi sekali-kali ia tidak akan mengatakan bahwa tiap-tiap perkataannya
adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berkenaan dengan Quran Karim, ia terpaksa akan mengakui bahwa isi pengemukanya tidak saja mendakwakan isi karangan Quran itu dari Allah Ta'ala, bahkan juga ia akan mengakui bahwa tiap-tiap perkataan Quran itu memang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Itulah sebabnya maka Quran Karim menamakan dirinya Kitabullah, bahkan Kalamullah juga. Akan tetapi Taurat dan Injil tidak menamakan dirinya kalamullah dan tidak pula Quran menyebutkannya demikian. Jadi Islam mempunyai suatu kelebihan dari agama-agama lain dalam hal inilah bahwa kitab-kitab agama lain itu memang kitabullah tetapi bukan kalamullah. Sedangkan kitab dari umat Islam bukan saja kitabullah bahkan juga kalamullah. Demikian juga sumber dari segala agama berasal dari wujudnya para nabi, tetapi tidak ada sebuah agama pun mengemukakan seorang nabinya yang mendakwakan dirinya datang untuk menerangkan hikmat tentang seluk-beluk agama dan selaku teladan yang sempurna bagi sekalian umat manusia. Agama Kristen yang terdekat zamannya dengan zaman Islam mengemukakan Al-Masih sebagai anak Allah, dengan kedudukan mana tidak memungkinkan kepada manusia mengikuti jejaknya, sebab manusia tidak dapat menyamai Tuhan. Taurat tidak mengemukakan Nabi Musa alaihissalam sebagai teladan yang sempurna. Tidaklah pula Taurat dan Injil mengemukakan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam sebagai orang yang berwenang untuk menerangkan hikmat tentang seluk-beluk agama. Akan tetapi mengenai Nabi Muhammad SAW, Quran Karim berkata dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Nabi ini menerangkan kepada kamu hukum-hukum ilahi bersama hikmah-hikmahnya. Jadi keunggulan Islam terletak dalam hal inilah, bahwa nabinya merupakan suri teladan bagi umatnya dan tidaklah menyuruh tunduk kepada hukum-hukumnya dengan paksaan, melainkan manakala ia mengeluarkan sebuah hukum, maka hal itu dimaksudkan untuk memperkuat iman serta menambah semangat para pengikutnya. Ia pun menerangkan bahwa di dalam segala hukum perintahnya tersembunyi faedah-faedah guna keutuhan agama, kesejahteraan orang-orang yang menjadi pemeluknya, dan untuk seluruh umat manusia. Begitu juga Islam mempunyai kelebihan dari agama-agama lain dalam hal ajarannya.